Selamat pagi Bapak, dengan saya Apoteker Puspita. Ada yang bisa dibantu Bapak? Ya, ini mau nembus resep. Oke, saya cek dulu Pak. Silakan duduk Bapak. Nah, baik. Sebelumnya saya izin konfirmasi dulu Bapak mengenai nama Bapak, usia, dan apakah Bapaknya ada alergi obat? Ya, nama saya Tuan Ik, umur saya 67. Untuk sementara sih tidak ada sih alergi obat. Tidak ada alergi obat Bapak. Nah, sebelumnya tadi dokter apakah ada menjelaskan Bapak mengenai keluhan Bapak dan cara penggunaan obat pada resep? Tadi sempat dijelaskan sama dokternya kalau saya menderita tensi tinggi, gula darah, dan jantung lemah. Untuk cara penggunaan sih belum dikasih tahu sama dokternya. Belum dikasih tahu Pak. Sebelumnya Bapak tanya ada konsumsi obat-obatan lain Pak, seperti obat herbal atau obat jamu gitu? Sebelumnya sempat saya konsumsi jamu, tapi saya tidak tahu isi jamunya itu karena saya beli di luar. Dan kadang-kadang saya lupa minum jamu karena saya tinggal sendiri di rumah. Oh gitu Pak. Nah, nanti harapan akhir Bapak setelah konsumsi obat kira-kira apa Pak? Nah, setelah konsumsi obat ini mudah-mudahan kondisi saya membaik, biar penyakit saya seperti tensi, gula darah bisa terkontrol lah, biar sehat intinya. Baik Bapak. Bapak izin untuk di resep itu ada ketidaksesuaian resep, sehingga saya perlu konfirmasi dulu kepada dokternya Bapak. Ditunggu sebentar Pak ya. Baik nih. Permisi Bapak. Ya. Baik Bapak, setelah saya konfirmasi dengan dokternya tadi, dengan melihat data laboratorium Bapak, itu ada beberapa penyesuaian obat Bapak untuk pengobatan Bapak agar lebih aman. Nah, yang dimana Bapak itu mengalami keluhan mual, kemudian pandangan yang tampak kekuningan, nah ditambah lagi dengan kondisi fungsi ginjal Bapak yang sedang menurun. Diduga itu berkaitan dengan penggunaan obat digoxin Bapak. Nah, sehingga obat digoxin yang Bapak dapat pada resep itu, dokter memutuskan untuk diberhentikan sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut dari dokter. Nah, selain itu untuk kadar kalium Bapak juga sedang tinggi Pak. Oleh karena itu obat spironolakton dan kalium klorida juga dihentikan sementara Bapak agar kalium Bapak tidak semakin meningkat. Nah, Berarti jadi nanti ketika obatnya itu stop minum Bu ya? betul sekali Bapak. Nah, untuk sementara nanti Bapak cukup mengkonsumsi obat yang sudah disesuaikan ya. Nanti saat kontrol berikutnya, dokter akan mengevaluasi kembali apakah ketiga obat itu akan diberikan atau tidak Pak ya. Baik Bapak, di sini Bapak jadinya dapatnya 4 obat Pak Yang dimana pertama ada obat diabetes, namanya metformin. Nanti diminumnya 2 kali sehari Bapak, setiap 12 jam. Boleh setelah makan di pagi hari dan setelah makan di malam hari. Nah, kemudian untuk glimepirid diganti menjadi linagliptin Bapak Nanti ini diminum cukup 1 kali sehari setiap 24 jam. Boleh barengan di pagi hari setelah makan Bapak. Nah, kami mengganti menjadi linagliptin itu karena obat ini lebih aman Bapak untuk kondisi fungsi ginjal Bapak. Berarti ini kan paginya diminum 2 tablet dulu, metformin sama linagliptin. Malamnya metformin lagi sekali aja. Betul Bapak. Nah, nanti untuk penggunaan metforminnya Bapak, kalau Bapak ada sedikit mual atau perut kurang nyaman, itu bisa terjadi. Tapi biasanya itu akan membaik secara sendirinya Bapak Nah, selanjutnya itu ada obat furosemid Bapak ya. Yang dimana obat ini itu dapat membantu mengurangi kelebihan cairan sehingga sesak dan bengkak Bapak dapat berkurang. Nah, yang ini furosemidnya dapat diminum 2 kali sehari, boleh di pagi dan di siang hari. Itu sebelum makan Bapak 1 jam sebelum makan. Baik Bapak, untuk ramiprilnya nanti diminum 1 kali sehari setiap 24 jam Bapak setelah makan di malam hari. Nah, nanti kalau Bapaknya ada keluhan pusing atau mual dan ada yang batuk, itu boleh dikonsultasikan kepada dokter. Dan untuk obat pereda nyerinya jangan diminum atau jangan membeli tanpa konsultasi ke dokter Pak Baik, berarti kan saya tanyakan sama dokter untuk perbanyak ini belum tidak. Betul Pak ya. Nah, baik Bapak, untuk jamunya nanti boleh di stop dulu Pak ya. Soalnya kita tidak tahu kandungan pastinya, takutnya ada efek samping yang terjadi Bapak. Apalagi Bapak ada minum obat, nanti ada yang kontraindikasi takutnya Pak Ya Bu, di jamunya saya stop karena takut juga tidak tahu kandungannya. Betul. Cara aman aja Bu. Untuk gininya Bu, untuk obatnya di mana saya tahu Bu, cara aman ini? Untuk penyimpanan obatnya Bapak pertanyaan bagus. Nanti simpannya cukup di suhu ruang aja Bapak jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung Bapak ya. Dan di sini kami udah menyediakan pill box Bapak dan juga ada leaflet. Tadi kan Bapaknya udah bilang sering lupa minum obat Pak ya. Nah, di sini udah dilengkapi leafletnya Pak untuk jadwal minum obatnya. Seperti obat metformin nanti dapat diminum pagi hari Bapak itu setelah makan. Kemudian ada obat furosemid nanti diminumnya sebelum makan, dan ada ramipril juga diminum malam hari sesudah makan. Nanti boleh diatur juga untuk pola makannya Bapak ya.
boleh dikurangi makan makanan yang tinggi asin, yang tinggi garam gitu Pak, jangan yang makan asin-asin. Kemudian Bapak ya cukup nanti istirahat yang cukup juga ya Pak ya. Sama ini sih Pak, nanti perlu kontrol juga gula darahnya Pak secara rutin Baik, nanti saya juga akan atur pola makan ya. Iya. Ini saya makan biar terkontrol gula darah, tensinya juga. Iya betul Bapak Nah, apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Sementara udah sih. Udah ya. Nah baik Bapak, agar saya lebih yakin kalau Bapak sudah paham, apakah Bapak boleh mengulang apa yang saya jelaskan tadi Pak Oke Bu, tadi kan sempat dibilang kalau 3 obat yang diberhentikan itu digoksin, sulfatan sama kaliumklorida, di stop dulu. Kemudian saya dapat metformin yang diminum 2 kali 1, furosemid 2 kali 1 sebelum makan, ramlin 1 kali 1, sama linagliptin 1 kali 1. Nanti itu sudah lengkap Pak ya di obatnya, udah ada etiket juga. Jadi ada yang diminum sebelum makan, sudah saya lengkapi. Nanti juga dilengkapi sama pill boxnya Pak ya, sama leafletnya. Nah, kemudian untuk jamu sendiri bagaimana Pak? Terus sementara stop Bu, biar aman ya kan, kandungannya sudah tahu saya. Iya betul Pak ya. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Nah itu udah, silakan. Sudah Pak ya. Ini untuk leaflet, pill box sama obatnya nanti cukup disimpan di ruang Pak ya. Di sini juga sudah ada lengkap dengan nomor telepon apotek Pak ya. Nanti boleh dikonsultasikan ke nomor ini kalau Bapaknya perlu nanya obat atau berkonsultasi obat Pak ya. Baik Bu, permisi Bu ya. Terima kasih Pak ya. Sehat selalu Bapak.